Ini adalah Dustin. Dia adalah CEO dari Seasoft Agency, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan dan promosi. Suatu hari, perusahaan agensi miliknya mendapatkan klien dari perusahaan properti yang menginginkan berita proyek properti yang tersebar hingga seluruh pelosok Nusantara. Pokoknya saya mau proyek properti saya yang fantastis, yang mewah, yang perfect ini bisa kesebar ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Kalau perlu sampai ke Afrika. Ya kan? Baik Pak, siap. Tenang aja, anak buah saya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan semuanya berpengalaman. Dan juga top global nomor 1 Nana Pak. Tapi 271 triliun ya Pak. Ya. Atur aja lah sekarang. Pokoknya beres. Di keesokan harinya, Dustin langsung mengadakan meeting bersama dua divisi utamanya, yaitu Jadi divisi marketing gimana? Bisa kan? dan divisi kreatif. Bisa lah. Bisa deh Pak. Ini adalah Ray, manajer dari divisi marketing yang memiliki dua anak buah, yaitu Stefan dan Warno. Bisa sih Pak, bisa. Bisa kok, Pak. Ini adalah Nico dan Melin, manajer dan staf tunggal dari divisi kreatif. Bagus. Tuh gimana dah? Pokoknya lu semua atur ya. Gue nggak mau tahu, lu harus atur semua. Lu kan tadi udah ikut rapat, udah ikut meeting juga. Lu ambil kesimpulannya apa? Pokoknya gue nggak mau tahu, itu semua harus Tingkahnya beres. hanya suka Jangan menurut bikin malu tanpa gua. memberikan arahan ataupun aba-aba untuk melakukan pekerjaan, membuat Stefan dan Warno kehilangan semangat dan motivasi untuk bekerja. Sekaligus kebiasaannya yang suka memarahi stafnya ketika terjadi kesalahan, membuat mereka semakin muak. Mel, Ya kenapa Pak? lu denger gak tadi? 271 triliun. Iya dengar kok Pak. Banyak banget kan? Iya. Terus gimana? Kamu ada ide nggak biar informasi ini tuh bisa sampai ke Bikini Bottom gitu? Ya nggak kebikin patung juga kali Pak. Ya mungkin kita harus nyebarinnya lewat jalur online sama offline juga Pak. Biar semua lapisan masyarakat tuh kena semua informasinya. Nico adalah pemimpin yang komunikatif dan selalu menghargai pendapat dari stafnya. Berarti Yaitu besok Melin. kita langsung Itu membuat bikin Melin desain menjadi buat semangat dan sosmed sama bekerja dengan billboardnya ya. bersungguh-sungguh. Oke siap Pak. Setelah 2 bulan sejak kerjasama yang dilakukan oleh PT Properti sampai akhiran bersama dengan Seasoft Agency,
tibalah saatnya bagi Dustin untuk mengecek perkembangan dari pekerjaan kedua divisi besarnya itu. Oke guys, jadi gimana? Perkembangan kerjasama bareng klien kita, lancar? Dari divisi kami lancar sih Pak, alhamdulillah. Ya kan Mel? Iya Pak. Sama informasi soal proyek properti ini berhasil kita sebar Pak sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Iya Pak, bahkan teman saya dari negara api aja bilang kalau di tempatnya lagi viral soal hunian mewah, megah, fantastis, dan perfect ini Pak. Widih, keren banget. Saya bangga sama divisi kalian. Tapi kalau divisi kamu, Mohon maaf Pak, dari tim saya marketingnya kurang baik Pak. aduh gimana sih, coba kalian lihat di layar. Ini semua turun. Ini bukan kurang lagi, ini udah kurang banget. Aduh, kalau kayak gini terus, nama perusahaan saya bisa tercoreng. Saya nggak mau tahu. Kasus di atas menggambarkan dua bentuk budaya organisasi yang berlawanan. Budaya organisasi negatif divisi marketing. Yang pertama, komunikasi satu arah dan bersifat instruktif atau top down. Yang kedua, minimnya ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter yang menimbulkan rasa takut, bukan rasa percaya. Yang terakhir, dampak motivasi kerja menurun, komunikasi antar anggota tersumbat, dan turnover karyawan meningkat. Budaya komunikasi positif, divisi kreatif, komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif. Adanya apresiasi terhadap ide dan kontribusi anggota. Dampak dari budaya organisasi positif, motivasi kerja meningkat, munculnya inovasi dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep budaya organisasi yang menyatakan bahwa pola komunikasi yang dibangun pemimpin akan membentuk iklim kerja yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, membangun komunikasi dua arah di mana pemimpin membuka ruang diskusi dan mendengarkan masukan dari bawahan. Yang kedua, memberikan apresiasi atas kontribusi karyawan sekecil apapun untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, mengubah gaya kepemimpinan otoriter menjadi partisipatif dan kolaboratif, terutama saat menghadapi tekanan target. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi rutin antara divisi untuk saling memberikan komunikasi yang efektif. Budaya organisasi yang positif tidak terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui pola komunikasi yang sehat dan konsisten dari setiap pemimpin dan anggotanya. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif dapat menghambat produktivitas dan merusak hubungan kerja jika dibiarkan tanpa perbaikan komunikasi. Melalui roleplay ini, kelompok kami ingin menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan juga partisipatif adalah kunci utama dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan produktif.